Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, bersama saya Siti Nuraini, mari kita belajar bersama mengenai materi kelas 12, yaitu novel sejarah. Novel sejarah. Ya, pasti kalian semua pernah dengarkan tentang novel sejarah. Nah, di sini saya akan membahas tuntas mengenai novel sejarah. Apa yang dimaksud dengan novel sejarah? Bagaimana sih struktur novel sejarah? Dan seperti apa wujud dari novel sejarah tersebut? Sejarah. Apa itu sejarah? Sejarah yaitu peristiwa yang terjadi di masa lalu. Lalu, apa itu novel sejarah? Novel sejarah ialah novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian di masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan, bisa bersifat naratif atau deskriptif. Lalu, apa itu bersifat naratif dan deskriptif? Nah, bersifat naratif adalah bercerita tentang urutan waktu peristiwa, sedangkan bersifat deskriptif adalah menggambarkan secara detail. Apa sih yang digambarkan secara detail? Tentu banyak. Ada latar dan waktu, suasana, tokoh, kejadiannya, dan lain-lain. Contoh novel sejarah itu banyak sekali ya. Contohnya dalam sejarah kerajaan ada novel Majapahit karya Sandiakala Rajawangsa yang menceritakan tentang runtuhnya kerajaan Singosari ketika dikuasai oleh Raja Kertanegara. Ada juga novel sejarah mengenai penyebaran agama Islam. Ada novel Wali Songo karya Damar Sinuko, yaitu diceritakannya mengenai persebaran agama Islam yang tumbuh dan menyebar setelah runtuhnya kerajaan Majapahit. Lalu ada juga novel sejarah mengenai seorang tokoh. Novel Menggagas Ratu Adil karya Revi Silado yang menceritakan tentang Pangeran Diponegoro. Novel ini menceritakan tentang Pangeran Diponegoro yang merupakan salah satu pahlawan Indonesia dari masa kecil Pangeran Diponegoro hingga masa remajanya. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai struktur novel sejarah. Yang pertama yaitu orientasi atau pengenalan. Seperti orientasi sekolah, yaitu berarti pengenalan lingkungan sekolah. Di dalam orientasi ini, penulis mengenalkan setting cerita, ada tokoh, tempat dan waktu, suasana peristiwa. Yang kedua yaitu pengungkapan peristiwa. Di sini disajikannya peristiwa awal yang menimbulkan berbagai permasalahan para tokoh. Struktur yang ketiga adalah menuju konflik atau rising action, yaitu terjadinya peningkatan di berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesusahan tokoh. Jadi masalah yang dialami tokoh itu semakin banyak, semakin numbuh, semakin muncul. Struktur yang keempat yaitu puncak konflik atau turning point atau juga komplikasi. Bagian ini disebut juga sebagai klimaks atau puncak konflik. Pada bagian ini ditentukannya perubahan nasib beberapa tokoh. Dari suatu novel terdapat pada bagian keempat ini, yaitu puncak konflik atau klimaks. Unsur yang selanjutnya yaitu penyelesaian atau evaluasi atau resolusi. Penyelesaian. Jadi, masalah yang ada pada masalah sebelumnya di sini diselesaikan. Berisi penjelasan tentang nasib dari tokoh dan juga merupakan wujud akhir atau nasib akhir yang bisa dialami oleh tokoh utama. Struktur yang terakhir adalah koda. Koda ini bisa ada atau tidak dalam sebuah novel, jadi tidak diwajibkan. Koda merupakan kesimpulan sebuah novel atau bagian ini merupakan komentar terhadap seluruh rangkaian cerita. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan dalam novel sejarah. Pertama, yaitu novel sejarah banyak
kalimat bermakna lampau. Kalimat bermakna lampau di sini yaitu kalimat atau bahasa yang mungkin sudah jarang dipakai pada masa sekarang, atau novel sejarah yang mengungkit peristiwa di masa lalu. Jadi bisa tentang kebahasaan atau peristiwa yang terjadi di masa lalu. Kedua yaitu menggunakan banyaknya konjungsi temporal atau konjungsi urutan waktu. Jadi cerita-cerita tersebut dihubungkan dengan konjungsi urutan waktu. Contoh dari konjungsi urutan waktu adalah saat itu, sesudah itu, kemudian, lalu, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu banyaknya menggunakan kata kerja material dan kata kerja mental. Apa sih kata kerja material dan kata kerja mental? Kata kerja material adalah kata kerja yang melakukan tindakan fisik atau melakukan sesuatu yang bisa dilihat dengan mata. Contohnya yaitu menendang, makan, membersihkan, dan lain-lain. Sedangkan kata kerja mental adalah kata kerja yang menyangkut perasaan atau kata kerja yang tidak bisa dilihat secara langsung. Contohnya mendambakan, menginginkan, mengharapkan, dan lain-lain. Keempat yaitu menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung yaitu menyatakan, menurut, dan lain-lain. Sedangkan kalimat langsung biasanya terdapat tanda kutip dua yang menunjukkan tuturan langsung. Yang kelima yaitu menggunakan kata-kata sifat untuk menjabarkan waktu, tempat, suasana, dan tokoh. Contoh dari kata sifat yaitu bijaksana, dermawan, bertanggung jawab, dan lain-lain. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai nilai-nilai dalam novel sejarah. Nilai pertama adalah nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang dapat memberikan atau mengandung hubungan yang mendalam dengan suatu masyarakat, peradaban, atau kebudayaan. Yang kedua ada nilai moral atau etik. Nilai moral atau etik adalah nilai yang dapat memberikan petuah atau ajaran yang berkaitan dengan etika atau moral. Yang ketiga ada nilai agama. Nilai agama adalah nilai-nilai dalam cerita yang berkaitan atau bersumber pada nilai-nilai agama. Nah, yang selanjutnya ada nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan antara individu dalam masyarakat. Yang selanjutnya yaitu nilai estetis atau keindahan. Nilai estetis adalah nilai yang berkaitan dengan kaidah, baik keindahan pembangun cerita, fakta cerita, maupun teknik penyajian dalam cerita. Kita sudah selesai dalam pembelajaran novel sejarah. Semoga pembelajaran kali ini dapat menambah wawasan ilmu bagi kita semua. Dan semoga materi kali ini dapat dicerna dengan baik. Jika banyak kesalahan, saya mohon maaf. Dan jika ada yang ingin menambahkan materi, silakan ketik di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.